hadirnya digitalisasi ini sangat betul-betul positif bagi kami, bisa mengefektifkan waktu berkali-kali lipat. Efisiensi waktu, tenaga, dan juga anggaran. Betul. Untuk membedakan Bunda antara hoax dan tidak hoax itu apa? Betul. Salah satunya adalah sering baca, menambah ilmu pengetahuan yang benar, dan sering tanya. Konsultasi atau komunikasi. Jangan kemudian percaya plek ke HP. Materi yang disampaikan juga seperti itu. Faham digital, memanfaatkan dengan baik, jangan terlalu mengikuti hoax, pilih-pilihlah konten yang betul. Itu yang penting gitu. Milih konten gitu ya. Pilih-pilih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Perkembangan teknologi digital membawa kemudahan yang luar biasa dalam mengakses informasi. Namun, di sisi lain, derasnya arus informasi yang kita terima, khususnya di media sosial, juga melahirkan tantangan besar berupa banyaknya penyebaran hoax, disinformasi, kemudian ujaran kebencian yang berpotensi untuk memecah belah masyarakat. Lalu bagaimana cara kita agar bijak di era digital, kemudian bagaimana mencegah hoax dan juga mencegah adanya disinformasi tadi. Saat ini saya Risa Ismaya yang hadir bersama dengan Sri Kandi dari Dapil 4, ada dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Beliau adalah pimpinan yang luar biasa yang membuat perempuan-perempuan masa kini merasa bangga memiliki beliau, ada di Komisi A DPRD Jawa Timur. Dan kali ini saya bersama dengan Dr. Anda Hajah Makmulah Harun MPDI dari Komisi A di DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat datang di podcast. Terima kasih, dengan senang hati bisa ketemu Mbak Risa. Sehat nih Bu? Alhamdulillah. Kalau saya menyampaikan sesuatu terkait dengan pimpinan seorang perempuan atau wanita itu adanya cuma terharu. Kalau yang lain, saya lihat di podcast yang lain atau di kesempatan yang lain, Ibu menyampaikan sesuatu dengan semangat yang luar biasa. Itu saya jadi terenyuh begitu. Karena tahu perjuangan seorang perempuan untuk speak up istilahnya, untuk menyampaikan apa yang jadi harapan dari kami khususnya. Kaum perempuan, kemudian bagaimana kita cari leader yang seperti panjenengan, sepak terjangnya di Banyuwangi seperti apa, mulai dari kader organisasi. Di sana kalau dulu yang hype itu saya saya terima informasinya. Kita kalau ngomongin era digital sekarang itu cari profilnya panjenengan itu enak banget, Bunda. Jadi, wah ternyata dari mulai awal perjuangannya beliau betul-betul luar biasa. Jadi kalau misalkan saya menyampaikan... Bukan kader bisa. Bukan saya yang bilang Bunda ya. Saya panggil Bunda, boleh? Boleh. Bunda Mo ya. Bebas. Karena terkenalnya di Banyuwangi dan sekitarnya Yumul. Tapi kalau saya panggil jenengan Yumul itu kok kayak enggak pantas. Jangan. Karena pantas jadi anak saya kan. Nah betul, ngaten. Jadi memang ciri khasnya dari masing-masing pimpinan atau gaya kepemimpinan itu memang beda-beda. Terutama dalam penyampaian. Kalau penjenengan kan tenang begitu ya. Kalau saya itu belajarnya harusnya akan jenengan. Saya kan termasuk yang geratak-geruduk gitu. Kalau ada jenengan gini, bagaimana cara menyampaikan informasi itu, apalagi sekarang media gitu Bunda. Saya panggil Bunda enggak apa-apa nggih. Boleh. Jadi media sekarang kalau nggak ada filternya itu bahaya. Karena yang menyampaikan kadang mohon maaf, ada media-media yang tidak kredibel. Kemudian sebelum menyampaikan suatu permasalahan yang disampaikan tidak tabayun dulu, akhirnya terjadi perang ada di internet gitu. Sekarang media sosial kan banyak ya Bunda ya. Mulai dari media sosial tuh banyak sekali, mulai dari TikTok, kemudian Twitter, ada Facebook, ada YouTube dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bijak bagaimana menyikapi hal yang ada kan jadi bubrah ya. Kalau panjenengan menyimak di era sekarang ini, di era digital ini, di Jawa Timur khususnya, ini pendapatnya Bunda seperti apa? Perkembangan era digital yang ada di Jawa Timur. Untuk perempuan atau? Monggo, untuk secara keseluruhan dulu.
Untuk perempuan dulu, utamanya perempuan komunitas saya. Digital bagi perempuan di komunitas kami itu bermula dari HP ya. Gadget, HP, handphone. Yang kata beberapa orang yang benci HP itu si setan gepeng gitu ya. Tapi saya paham Bunda. Kenapa disebut seperti itu? Ya, HP itu kan tergantung yang pegang. Apakah HP itu mau menuntun kita ke kebahagiaan atau HP itu menuntun kita ke kesengsaraan? Betul. Atau HP itu menuntun kita ke kesejahteraan? Artinya bisa untuk dagang loh Mbak. Betul. Ada plus minusnya lah istilahnya. Jadi tergantung yang pegang. Itu fungsi. Nah, kemudian dampaknya tergantung jari yang dipakai untuk nodel itu apa yang diproduksi dari jari-jarinya. Ya kalau dulu orang kan mengatakan mulutmu adalah harimau. Sekarang jarimu adalah harimau. Salah ngetik itu geger dunia maya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari fungsi, positifnya bagi saya lebih banyak positifnya. Karena apa? Satu, dulu ketika saya aktif di organisasi, tahun 80-an, 86 saya pertama menjadi pengurus Fatayat NU di Kabupaten Banyuwangi itu, telepon itu masih jarang. Betul. Telepon di rumah saya ada, tapi tempat lain mau menghubungi pengurus yang di tingkat kecamatan nggak bisa. Agak kesulitan. Tetap kita harus bikin surat. Mau undangan, surat, ngetik, terus difotokopi, udah itu kurir ngantar. Itu aja udah mencapai berapa, dan Banyuwangi ya Mbak? Iya, betul. Itu luas sekali. Betul. Dari kecamatan-kecamatan lain. Kota dan kabupaten tertimur ya, di provinsi ujung Jawa Timur, dan luas sekali. Luas sekali. Nah, kondisi domisili pengurus itu belum tentu ada di wilayah kota. Betul, daerahnya juga bergunung-gunung. Sehingga hadirnya digitalisasi ini sangat betul-betul positif bagi kami, bisa mengefektifkan waktu berkali-kali lipat, efisiensi waktu, tenaga, dan juga anggaran. Betul. Jadi ketika besok ada pertemuan, malam-malam setelah sholat tahajud saya ngetik, itu sudah bisa. Besok hadir. Betul. Dibandingkan dengan ketika bikin undangan, fotokopi, terus kurir nganter. Ini dari sisi pemanfaatan untuk komunikasi. Ya saya sebelum saya lanjut ya Bunda, menyampaikan seperti itu dengan keaktifan penjenengan di kader Fatayat NU begitu ya, untuk menyampaikan terkait dengan digitalisasi. Saya tuh jadi sedikit flashback dulu bagaimana kesulitannya kader-kader zaman dulu untuk mempublikasikan suatu program kepada masyarakat begitu ya. Tidak hanya di masyarakat dari pemerintah saja, dari teman-teman organisasi kita, betul, itu susah sekali untuk materi dakwah yang harus kita sampaikan. Sekarang tinggal on di YouTube semua bisa lihat ya Bunda. Betul. Seperti itu. Tinggal mengingatkan misal hari-hari besar, 1 Muharram baca doa ini, sudah tinggal buka gitu aja. Itu di sisi baiknya, kita menyampaikan baiknya. Betul. Nah sekarang ini bagaimana kita membicarakan terkait bijak di era digital, karena tidak semua orang itu bijak dalam menggunakan gadget yang tadi penjenengan sampaikan begitu ya, termasuk banyaknya berita hoax yang belum tentu yang disampaikan itu benar, tapi karena masyarakat ini sudah diupload dan dilihat banyak orang, ini mesti benar, view-nya bagus, betul, view-nya banyak banget, ini pasti betul. Pasti. Nah, kalau pendapatnya Bunda seperti itu seperti apa? Jadi seringkali memang ada terbersih pertanyaan ya dari mereka, terutama jamaah saya, untuk membedakan Bunda antara hoax dan tidak hoax itu apa? Betul. Salah satunya adalah sering baca, menambah ilmu pengetahuan yang benar, dan sering tanya, konsultasi atau komunikasi. Jangan kemudian percaya plek ke HP. Dilihat tanyakan juga ke orang sekitarnya yang lebih tahu dari perkembangan yang tengah terjadi hari itu. Jadi jangan kemudian menutup komunikasi dengan podo-podo menusone ketika sudah ada HP. HP. Jangan. Jadi tetap
komunikasi antar manusia, antar orang ini masih tetap harus prioritas menurut Betul, saya seperti itu. Itu kalau ada masalah berarti harus ditabayunkan dulu. Tabayun. Ya. Media yang kredibel itu pasti akan bisa dihubungi untuk diajak tabayun begitu ya, Bunda ya. Jadi klarifikasi, tabayun, kemudian menambah pengetahuan tentang itu, materinya apa, mencari informasi dari sana sini, jangan kemudian langsung percaya dengan hoax. Betul. Kalau itu secara keseluruhan kita lihat memang sekarang ini hoax masih istilahnya merajalela karena tidak semua masyarakat Indonesia itu paham itu beritanya benar atau tidak. Belum juga dikonfirmasi benar atau tidak. Tapi kita sekarang membicarakan lingkup yang lebih kecil di Jawa Timur. Kalau menurut Bunda sendiri di Jawa Timur sendiri untuk hoax, kemudian informasi-informasi yang memang tidak seharusnya di-share secara publik, harusnya difilter terlebih dahulu, itu seperti apa, Bunda? Sebenarnya tidak hanya di Provinsi Jawa Timur ya. Betul. Artinya Pemprov ini sudah luar biasa menata, baik ke pemerintahan atau ke masyarakatan, sudah luar biasa. Bahkan berbagai penghargaan, berbagai prestasi yang sudah dicapai oleh Pemprov Jawa Timur ini sudah luar biasa. Ketika kesempatan Hari Jadi Jawa Timur baru lalu, itu Ibu Gubernur sudah menyampaikan bagaimana prestasi Jawa Timur ini sebetulnya selalu meraih urutan satu dalam berbagai. Tetapi namanya provokator. Betul. Ini yang susah saya, bukan susah ya, yang sulit untuk kita prediksi ini, ya. Dan itu pasti ada. Pasti ada. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Contoh soal yang paling kita alami kemarin itu peristiwa 28 Agustus. Betul. Luar biasa. Betul. Sehingga terjadilah disinformasi. Hanya karena informasi yang seperti itu. Jadi kalau khusus di Provinsi Jawa Timur, saya pikir sebetulnya masyarakatnya harus lebih membuka diri. Dan jangan langsung percaya terhadap berita-berita yang beredar belum tentu kebenarannya dipastikan. Belum tentu ada kebenarannya. Berarti ada strategi khusus yang nanti akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana berkomunikasi dengan warganya melalui mungkin ya kalau di dinas kan dinas Kominfo begitu untuk bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat melalui media atau melalui Kominfo media publik ini yang lain. Ada berbagai bentuk kegiatan yang bisa diikuti masyarakat umum melalui sosialisasi ke bawah. Jadi kami anggota Dewan juga mendapat kesempatan untuk mengundang konstituen kami. Materi yang disampaikan juga seperti itu. Paham digital, memanfaatkan dengan baik, jangan terlalu mengikuti hoax, pilah-pilihlah konten yang itu yang penting gitu. Milih konten itu ya. Pilah-pilih. Betul. Pilih dan pilih. Jadi jangan kemudian semua konten disukai. Apik iki sing muni ku kiai mosok hoax to. Betul. Harus memang betul-betul dipilah dan juga dipilih ya. Berarti strategi komunikasi itu dari pemerintah sendiri penting ya dalam menangkal hoax itu, Bunda. Sangat penting. Dan sudah dianggarkan itu. Ada di Dinas Kominfo. Ada anggarannya untuk mensosialisasikan. Langkah konkretnya seperti apa, Bunda? Kalau misalkan untuk yang ada anggaran tadi untuk menyampaikan kepada publik terkait satu kebenaran itu biar masyarakat itu ini yang menyampaikan melalui forum. Jadi forum di Dinas Kominfo itu ada anggaran melalui beberapa forum untuk menyampaikan hal seperti itu. Jadi berarti perannya dari teman-teman ASN juga penting nih, terutama yang ada di Kominfo. Bagaimana pemerintah ini menjaga komunikasi publik yang sehat. Kita sampaikan publikasi publik yang sehat karena, mohon maaf saya tidak akan menyebutkan daerah, kadang-kadang ada cara berkomunikasi yang menurut masyarakat, seharusnya kalau dengan masyarakat jangan seperti itu, begitu ya, karena masyarakat sekarang ini lagi sensitif. Sensi ya. Jadi sensitif itu nular, Bunda. Nanti kalau satu daerah ada satu peristiwa begitu, pemerintahnya menyampaikan sesuatu dengan terlalu menyudutkan masyarakatnya, akhirnya daerah lain istilah Jawanya melu-melu begitu ya, mengikuti apa yang diinginkan daerah. Seperti
di beberapa daerah. Dibandingkan gitu. itu. Ya, betul. Saja ini lagunya sudah ada. Betul. Dibanding-banding ke. Banding itu lagu. Betul. Jadi ya sampai ada kan kemarin itu hoaxnya pindah gubernurnya. Itu kan betul. sudah sangat menurut Iya saya sih. tidak menjadi masyarakat yang apa ya istilahnya masyarakat yang Ya. cinta Betul. daerahnya. Ya. Kalau mencintai daerahnya itu ayo kalau dikatakan orang Provinsi Jawa Timur misal kok ngene ya ayo kita bersama-sama untuk maju di sisi apanya kita yang kurang. Ada fungsinya dari Komisi A sebagai legislatif kan juga sebagai menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat begitu ya Bunda. Betul. Tapi sejauh ini kalau Bunda melihat dari Komisi A kan fungsinya juga sebagai pengawas begitu ya. Bagaimana pemerintah atau khususnya teman-teman di DPR ini berkomunikasi dengan masyarakat terkait dengan beberapa polemik di era digital. Mbak, di samping hoax ya, digital ini ya. Sewu. Ada kan yang lebih tren lagi, pinjol. Oh, niku. Rada bahaya. Betul kan? Betul. Kemarin ketika marak-maraknya pinjol kami di Komisi A itu boleh ya saya nyimpang dikit ya. Komisi A itu berupaya untuk membuat perda untuk menangani pinjol. Sudah draftnya sudah bagus oleh TA, kemudian dari akademisi sudah. Ketika kita bawa konsul ke Kemendagri, Irjen terkait, ternyata mentoknya pinjol itu tinggal Kementerian Kominfo Digi itu klik putus aplikasi pinjol. Selesai. Berarti harusnya sudah ada. Kami sudah berupaya. Betul. Kami sudah berupaya. Tinggal eksekusinya nanti. Betul. Nanti kita tunggu nanti eksekusinya. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut. Tapi kayaknya udah dipenggal di situ. Oh gitu ya. Berarti jadi kami sudah berupaya Mbak sebetulnya. Dari DPRD sendiri begitu ya. Yang saya bilang tadi tergantung kita. HP itu mau kita apakan, kita manfaatkan. Kita manfaatkan apa? Itu yang paling bahaya kan untuk pinjol dan judul. Saya jadi terpesona dengan ngendikan ngoten lho Bunda. Terpesonanya karena tadi kita sampaikan terkait dengan bagaimana kita bijak di era digital begitu ya. Panjenengan menyampaikan seperti itu jadi meluas apa yang pengen disampaikan oleh masyarakat. Oh berarti dengan tema seperti ini kita bisa menyampaikan keluhan kita terkait dengan pinjol dan judul juga begitu ya. Kemudian kalau kita tarik mundur juga terhadap Provinsi Jawa Timur sendiri dengan adanya komunikasi yang mungkin nantinya ya yang pengen kita tahu adalah bagaimana bentuk komunikasi yang dibangun begitu yang ideal sinergi dari pemerintah, DPRD dan juga media dalam menciptakan satu era digital atau ruang digital yang sehat. Biasanya ngapunten ada media kemudian pemerintah dan juga DPRD yang tidak selaras dalam menyampaikan sesuatu. Akhirnya terjadi miskomunikasi dan keributan di dunia maya begitu. Nah, bagaimana yang saya tanyakan betul Komisi A begitu berperan untuk biar selaras gitu komunikasinya Bunda. Itu kebijakan setempat ya Mbak. Kebijakan setempat. Saya rasa ya tergantung kebijakan orang pertama di daerah itu. Orang nomor satu di daerah itu harus monitor seterusnya apa yang terjadi melalui di dunia maya yang terjadi dengan pemerintahan yang dia pimpin. Gitu. Jangan sampai isu-isu yang berkembang yang kemudian isu itu sudah bersumber dari hal yang negatif atau hoax kemudian berakibatnya juga lebih parah dari itu. Nah, ini saya rasa yang pertama bertanggung jawab ya pemerintah setempat. Sekarang kami ini di Komisi A kan sifatnya kan hanya controlling, koordinasi, pengawasan gitu ya. Kita tidak bisa membuat kebijakan. Betul. Bukan pembuat kebijakan. Ya, kita kebijakannya ya hanya membuat perda terkait. Nah, perda sudah kami upayakan ternyata mentok. Iya. Berarti agar kalau kita menyampaikan bagaimana komunikasi antara DPRD, pemerintah, kemudian dengan media, kembali lagi juga ke masyarakat bagaimana membuat suatu konten di media sosial begitu ya, biar tidak terjadi salah paham begitu. Betul. Kalau menurut Bunda sendiri sekarang ini
mohon maaf, yang membuat satu kesalahan itu bukan hanya anak-anak muda loh Bunda sekarang. Kalau penjenengan lihat konten-konten di media sosial itu sekarang, apalagi yang di Kompleks, short-short, ya. pendek-pendek itu, ternyata banyak contoh-contoh yang justru dari orang-orang yang lebih tua, yang memberikan konten yang begitu tidak mendidik begitu untuk anak-anak muda. Kalau tanggapan Bunda seperti apa? Ini akibat mudahnya mencari uang dari konten. Betul enggak? Betul. Betul kan? Betul. Jadi anak-anak TK cita-citanya apa? Dok, YouTuber. Kalau dulu nggak ada loh Bunda ya. Gen milenial itu nggak ada cita-cita dia jadi kok YouTuber. kepingin jadi YouTuber? Iya, iya. Karena orang tuanya sendiri mengkondisikan YouTuber itu oleh duit akeh. Oke. Sehingga itu sudah menjadi cita-cita. Bayangkan menjadi cita-cita YouTuber. Jadi apalagi yang sudah dewasa, yang sudah bisa memanfaatkan HP sedemikian rupa. Ya, kalau kontennya mendidik tidak ada masalah ketika itu memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat begitu ya. Tapi tidak semua orang juga jadi YouTuber itu akhirnya membuat konten yang betul-betul mendidik untuk masyarakat. Betul. Jadi kalau satu ya harus mendidik, jangan ada ujaran kebencian. Itu yang paling sering sekarang benar ya. Jangan ada ujaran kebencian, kemudian apalagi fitnah. Ujaran kebencian itu masih lumayan, tapi kalau sudah fitnah, betul. yang berbahaya itu ya fitnah itu. Ya, bahkan dari kasus di media sosial bisa berakibat dari menghilangkan nyawa seseorang karena tertekan begitu ya dengan adanya bulian cacian di media. Kan banyak itu ya kasus-kasus sampai ini karena tertarik melalui HP. Perjodohan juga sekarang banyak yang dari betul itu. Bunda update banget fungsinya, karena fungsinya sudah luar biasa kan. Jadi begini, kalau masyarakat sekarang diberikan literasi yang bagus, tentunya akan timbul atau muncul konten-konten yang bagus begitu. Jadi penangkalan hoax itu dia bisa seleksi. Betul. Selektif. Jadi tindakan preventif berarti itu Bunda ya. Preventif begitu ya, untuk bagaimana? Ya memang harus menambah pengetahuan. Tanya betul. Jangan menutup diri. Jangan percaya ke HP doang gitu. Nanti kira-kira kapan saya bisa ngaji ke pondoknya Bunda? Karena beliau ini saya nggak bisa juga pengajian. Karena beliau ini juga berangkat dari pengasuh pondok pesantren. Begitu. Jadi pola-pola pendidikan, apalagi kalau kita membicarakan masalah digitalisasi begitu ya, pasti orientasinya adalah dari satu hal yang santun begitu yang akan kita up. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu kalau mengaji itu dikasih yang lucu-lucu tapi mendidik begitu ya. Bukan lucu-lucu tapi mohon maaf ngomongnya agak jorok. Kemudian menyampaikannya dengan nada-nada yang bicaranya kadang ada yang maksudnya bagus tapi kontennya agak vulgar begitu. Kalau pendapatnya Bunda kalau ada konten seperti itu seperti apa? Lucu tuh perlu ya. Betul. Tapi tidak penting menurut saya. Nggak hanya untuk merefresh saja ya Bunda ya. Kan betul kan? Betul. Perlu. Lucu itu perlu. Tapi tidak penting. Banyak yang tidak lucu pun menarik. Betul. Tinggal penerimaan kita aja seperti apa. Terus kalau mau cari lucu ya tolong nggak usah menghindari pornografi, porno kata lah. Iya. Itu bagi saya lucu itu banyak kok. Iya. Kadang kalau sudah kiainya itu terkenal bukan melucu ya, humoris ya. Artinya otomatis gitu ya. Beliau naik panggung itu loh orang sudah itu di Banyuwangi ada. Betul. Itu favorit sekali. Dan beliau itu yang disampaikan itu bukan sama sekali tidak pernah lucu porno. Tidak pernah. Jadi paling menirukan orang yang sakit, stroke, bicaranya sudah begini. Nah, begitu itu. Jadi tidak harus porno. Kemudian menirukan, pokoknya yang lucu-lucu itu kalau dakwah ya, kalau dakwah. Cuman begini Mbak, di sisi lain kita ini juga repot. Saya kan juga mengelola madrasah ya. Kita ini sebetulnya menghindari anak-anak jangan sampai pegang HP. Ternyata belakangan ujian itu lewat HP. Betul, sekarang ini pakai handphone semua anak-anak. Dan HP-nya itu kan harus ada datanya, pakai data. Betul. Apakah kita bisa ngontrol? Sampai buka konten iki.
di mana kapan kita bisa ngontrol itu. Betul, betul. Di sisi lain memang terbatas juga kita bagaimana mengawasi anak-anak. Di sisi lain memang HP itu juga penting untuk komunikasi pihak madrasah, pihak sekolah dengan para wali murid. Itu juga penting. Ya. Jadi ya dilematis, Mbak. Ya tergantunglah bagaimana kita memanfaatkan HP dan mendidik anak-anak itu supaya dia memakai HP itu yang benar gitu aja. Betul. Tapi sebenarnya HP itu kalau digunakan secara benar tuh manfaatnya luar biasa loh Bunda. Dan tanpa HP kita nggak bisa sudah. Sekarang kita hidupnya. Sekarang loh, saya kemarin kan nanya gitu, Bu, nek melek golain apa HP? Kalau dulu kita nggak seperti itu ya Bunda ya. Padahal waktu itu saya menerangkan tentang politik. Betul. Ditanya di dalam forum. Ini selingan ya. Betul. Dalam forum. Ibu-ibu, menurut ibu politik itu apa? Jahat. Politik apa? Bohong. Keras. Duh gak ada api-api erek politik iki. Ibu-ibu iki oh besar gitu. Coba saya tanya, ibu baru bangun yang dicari apa? HP katanya. Hah? HP? Ya lihat waktu Bu. Ya betul. Setelah itu buka TikTok. Gitu kan. Saya hanya mengarahkan bagaimana kita itu butuh air. Betul. Ibu airnya dari mana yang dipakai hari-hari? Dari sumur, dari gunung kalau di desa dari gunung. Terus airnya dari gunung itu langsung mengalir sendiri ke rumah ibu. Ya enggak Bu, apa? Nah itu ada peran pemerintah di itu politik Bu yang mengalirkan air dari gunung itu ada tangan-tangan politik di situ. Jangan dikira politik itu bohong, politik keras, jahat loh Bu. Gitu. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Berarti dari beberapa peristiwa atau gambaran tadi yang disampaikan oleh Bunda, berarti apa dampak polarisasi informasi terhadap stabilitas sosial politik di suatu daerah, terutama di daerah kita ini Bunda di Jawa Timur? Peran dampak polarisasinya. Dampak polarisasinya ya tentu polarisasi informasi Bunda. Polarisasi informasi di Jawa Timur, saya rasa kalau melihat kriminal juga tinggi. Itu dia. Kadang-kadang pembunuhan juga bermula dari adanya komunikasi di HP. Betul. Betul enggak? Betul. Kemudian penculikan juga dari kayak HP. Dicontoh nih gitu ya. Ya, semakin tolong ini. Kan ada kasus pembunuhan yang di Lakban ya. Iya, betul. Berapa bulan ditiru. Iya itu. Jadi ternyata kemudahan informasi yang kita dapat itu bisa negatif, bisa positif. Betul. Negatifnya ditiru akhirnya. Oh, pakai lakban pembunuhannya ditiru. Modus-modus operandi pembunuhan banyak yang niru ketika kita dibuka informasi seluas-luasnya ke masyarakat. Jadi untuk Jawa Timur saya pikir memang rawan, Mbak. Tetap setiap saat kita harus waspada. Nanti berarti penanganan yang baik nanti yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian DPRD sendiri sebagai pengawas, kemudian media itu seperti apa? Kolaborasi. Sinergi. Kerjasama. Semua istilahnya yang terkait, walaupun yang tidak terkait juga harus. Contoh Kemenak. Kemenak itu kan bukan instansi yang terkait dengan digital, mesti. Tetapi Kemenak juga harus berkontribusi bagaimana penyuluh-penyuluhnya, penyuluh-penyuluh agama yang Kemenak itu miliki, itu saya rasa alhamdulillah kemarin saya waktu turun di Situbondo itu 4 forum itu empat-empatnya itu tentang digital. Perlunya digitalisasi. Yang 2 orang itu penyuluh dari Kemenak yang narasumbernya. Jadi saya rasa semua instansi harus sinergi. Sinerginya itu sinergi yang betul-betul karena masalah digitalisasi ini sungguh luar biasa ya Bunda. Dampaknya maksudnya. Hanya kelihatannya pegang handphone pegang HP sehingga tidak terlihat. Ketika misalnya kan semua isu itu kan mesti ada terkait dengan instansi tertentu. Betul. Itu instansi itu harus siap untuk menjelaskan kalau misalnya ada informasi yang tidak benar tentang program yang ada di instansi tersebut. Kalau menurut Bunda peran masyarakat sendiri bagaimana Bunda terkait menangkal
hoax ini? Misalnya masyarakat berkeinginan membantu pemerintah bagaimana menangkal hoax ini, menurut Bunda bagaimana peran masyarakat itu sendiri? Masyarakat ini kompleks ya Mbak. Kompleks betul. Kompleks Macam-macam gitu ya. macam-macam dan sangat luas dan kita tidak bisa menyamaratakan atau menyimpulkan peran masyarakat dalam bidang digital ini. Kita tidak bisa menyimpulkan, mohon maaf ini, karena memang kenyataannya seperti itu. Betul. Digital ini kan seperti tidak terkendali Mbak, di luar kendali kita. Iya, seperti itu. Ya tinggal ya itu tadi, kalau misalnya pemerintah ini punya wewenang untuk aplikasi tertentu itu dimatikan, ya sudah selesai di situ. Oke, saya dukung Bunda. Karena tinggal eksekusi saja. Sebenarnya dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan, tinggal pengambil kebijakan. Dan kita ini kan hanya controlling. Betul, pengawasan saja. Iya, controlling, bukan yang ngecek. Betul. Luar biasa Bunda ngobrolnya hari ini. Sebenarnya saya pengen panjang gitu ya ngobrolnya, tapi kita terbatas waktu. Tapi terakhir ini Bunda, mungkin Masya Allah. mungkin apa langkah strategis ke depan yang dapat dilakukan oleh Jawa Timur untuk menjaga ruang digital kita tetap sehat di 2026? Karena menurut anggarannya ditambah. Itu masih anggaran dulu ya untuk menjelaskan ke masyarakat bagaimana digitalisasi itu agar produktif bagi masyarakat, betul. melalui sosialisasi. Betul. Nah ini kan anggarannya kan masih belum memenuhi. Betul. Bagaimana saya ya apa dana. Betul, dana untuk menyampaikan karena informasi. Karena dampaknya luar biasa. Ya kita tidak tahu dampak negatif dan positifnya itu imbang atau tidak, tapi yang pasti kalau melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir-akhir ini ya kita lihat saja nanti. Kalau banyak peristiwa yang buruknya berarti pengaruhnya yang paling kuat sekarang ini masih di pengaruh yang buruk gitu ya. Cuman bagaimana nanti masyarakat dan juga pemerintah bersinergi tadi dan juga dengan DPRD tentunya Komisi A luar biasa ya Bunda ya, untuk terus melakukan pengawasan. Bagaimana haruslah Mbak pengawasan, bagaimana di teman-teman Kominfo nanti bisa berupaya untuk memblokir mungkin situs-situs juga. Sebenarnya sudah banyak yang diblokir Bunda ya. Cuman ada yang istilahnya itu ketinggalan. Ketelisut gitu ya. Bunda, terima kasih untuk dialog kita hari ini. Saya senang sekali bertemu dengan Bunda. Nanti kita akan coba mengalihkan lagi dengan topik-topik dan tema-tema yang lebih menarik yang masuk dalam bidang di Komisi A di DPRD Provinsi Jawa Timur. Begitu dengan Bunda Dr. Anda Haja Makmulah Harun MPDI dari Dapil 4 Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Terima kasih dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian tadi dialog bersama dengan beliau yang luar biasa yang saat ini hadir bersama kita untuk berbagi informasi terkait bagaimana harus bijak di era digital, bagaimana mencegah hoax dan polarisasi informasi. Yang terakhir, era digital menuntut pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama bijak ini dalam mengelola arus informasi, mencegah hoax dan juga ujaran kebencian. Ini bukan sekedar tanggung jawab lembaga komunikasi, tapi juga tanggung jawab kita semua. Melayani informasi yang benar adalah bagian dari pelayanan publik yang juga bermartabat. Saya Risa Ismail pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.